Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Miftah Kul. Kita jumpa lagi di Cemil ya, ceramah ilmiah. Apa kabar semuanya? Saya pastikan Anda bahagia, sehat, dan sejahtera. Topik kita kali ini adalah membaca melembutkan hati. Membaca buku, membaca bacaan-bacaan, membaca majalah, membaca diary, membaca kehidupan ataupun keadaan, itu sangat bermanfaat sekali untuk kita sendiri. Kata Charles William Eliot yang mengatakan, books are quietest and constant friends. Buku adalah teman yang paling tenang dan stabil. Ya, karena memang buku ini gak pernah marah. Buku ini gak pernah ngamuk. Buku tidak pernah murka kalau kita gak ngerti-ngerti gitu. Buku tidak pernah marah kalau kita gak paham-paham. Buku adalah teman yang paling tenang. Nah, dari buku ini kita bisa merasakan ketenangan hati. Kemudian stabil. Buku memberikan pengaruh kepada jiwa manusia supaya jiwa ini stabil. Jadi kita membaca buku karena buku ini adalah guru bagi kita. Guru yang tenang, guru yang stabil, guru yang membawa keberkahan, guru yang membawa ilmu, guru yang memberikan kita kesuksesan. Karena tidak ada manusia yang sukses di belahan dunia ini, melainkan mereka adalah para pembaca-pembaca yang hebat. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, mereka adalah pembaca yang hidupnya tiada hari tanpa membaca. Seperti orang-orang yang terkenal di masa sekarang ini juga, mereka adalah para pembaca yang hebat, seperti Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk, Jeff Bezos, kemudian para artis ataupun aktor-aktor ternama seperti Arnold Schwarzenegger, kemudian Chris Evans, Tony Stark atau Robert Downey. Nah, mereka itu adalah para pembaca-pembaca yang sangat gandrung terhadap ilmu-ilmu. Jadi oleh karena itu kita harus sering banyak membaca ini, karena membaca ini dapat membuka wawasan kita supaya kita bisa menghargai gitu, bahwa banyak ilmu bertebaran di mana-mana. Kalau kita hanya membaca satu buku, maka terkadang timbullah egoisme kita, timbullah rasa kita ingin lebih hebat dari yang lain, padahal yang kita ketahui baru satu buku. Nah, ketika kita banyak membaca buku, maka buku-buku itu akan memberikan kita kelembutan hati. Oh iya ya, ternyata ilmu yang aku ketahui itu baru sedikit sekali. Oh iya ya, aku tidak begitu banyak pengetahuanku dan wawasanku. Apalah yang mau aku sombongkan? Jadikan buku itu teman dalam kehidupan kita. Khairu jalisin fi zamani kitabun, kata Abu Thayyib Al-Mutanabbi di dalam kitab Diwanul Mutanabbi, bahwa sebaik-baik teman sepanjang masa adalah buku. Nah, buku itu ada yang dalam bentuk kertas seperti ini, ada juga buku digital di masa sekarang, bahkan ada juga buku kehidupan dunia. Dunia ini adalah buku yang bisa kita baca. Maka kita harus menggunakan pemikiran kita supaya kita cerdas, supaya kita bisa menangkap pesan-pesan yang ada di semesta ini. Jadi tidak cukup hanya membaca buku di dalam kertas, buku digital, tapi membaca keadaan. Itu penting sekali. Kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 14, Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Karena dengan membaca
kita akan mendapatkan ide-ide yang terbaru, ide-ide yang brilian untuk menggapai kesuksesan kita. Orang yang membaca itu akan memberikan manfaat kepada dirinya. Apapun masalah yang dia hadapi, ketika dia rajin membaca, maka otak kita akan selalu menemukan jawaban, selalu menemukan solusi dengan permasalahan yang kita hadapi. Begitu cepat, otomatis, dan itulah menakjubkannya akal pikiran kita. Ini yang saya pegang ini salah satu buku yang luar biasa ya, karya David J. Schwartz, The Magic of Thinking Big. Artinya keajaiban dari berpikir besar. Ini buku berbahasa Inggris. Saya beli sekitar setahun yang lalu. Banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan dari buku ini. Nah, jadi ada buku dalam bentuk tulisan, buku dalam bentuk kertas ini, ada juga buku digital yang bisa kita baca dalam bentuk PDF atau artikel-artikel yang ada di internet. Banyak sekali bertebaran ilmu-ilmu itu, atau membaca keadaan. Karena membaca itu dapat memberuntungkan kita. Diceritakan oleh guru saya dulu, ada salah seorang filosof Yunani bernama Thales ya. Thales itu adalah orang yang membaca kehidupan, membaca alam, pemikir. Dia pernah berjam-jam memegang buah zaitun. Sebutir buah zaitun itu dipegangnya, dipikirkannya sepanjang hari. Sampai orang-orang dan masyarakat ketika itu pada bingung. Ini apa ya Thales ya? Kok kayak orang gila ya? Akhirnya dia dibully, dia diejek. Masa hanya termanggu-manggu, termenung memikirkan buah zaitun itu? Kayaknya banyak lagi sih pekerjaan yang lebih baik, lebih bermanfaat, lebih produktif daripada duduk mikirin buah zaitun. Dia dicerca, dia dicaci. Lalu kemudian ketika itu ada masyarakat yang berkumpul, lalu Thales lewat, lalu Thales dicaci maki. Zaitun nih katanya. Kamu nih gila zaitun. Lalu baca zaitun. Apa sih yang kamu baca dari zaitun itu? Nah, lalu Thales menunjukkan, lalu dia mencoba untuk menyingkap sesuatu yang tersembunyi dari zaitun itu. Ternyata dari zaitun itu mengeluarkan minyak. Thales menjelaskan, dan ini bermanfaat untuk kita ke depannya nanti. Wah, semua pada waktu itu terkejut banget gitu dengan apa yang disampaikan oleh Thales, bahwa ternyata zaitun itu mengandung minyak yang bermanfaat untuk kehidupan. Lalu kemudian Thales ketika itu bilang, silahkan, di dekat rumahku itu ada kebun zaitun yang aku punya katanya. Kalau mau kan ambil, silahkan. Bener nih Thales, kata yang lain. Iya, ambil, biar aku baca lagi kehidupan. Wah, begitulah seorang pembaca ya, dia bisa menghasilkan, menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain. Jadi jangan lupa membaca itu melembutkan hati, membuat hati kita tidak sombong, tidak angkuh, tidak congkak. Kalau sudah lembut hati kita itu, maka kita memiliki masa depan yang cerah. Percaya? Ayo semuanya, kita rajin membaca. Apapun kita bisa baca. Baca apapun itu supaya kita bisa lebih tenang menggapai impian kita, lebih tenang menjalani hidup kita, bahkan tenang saat-saat kita menghadapi akhir-akhir kehidupan kita. Salam Nusantara. Jumpa lagi bersama saya Ustadz Miftah Kul, mencerahkan, mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.